Teman-teman relawan semuanya, saya nggak absen satu-satu. Ibu, Pak Ramses, siapa lagi? Pokoknya Pak Diki Tambah, Pak Johannes Joko, Pak Janes, semuanya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa sebut satu persatu, serta seluruh hadirin yang ada dan hadir di ruangan ini. Pertama-tama, Kongres 3 Projo ini merupakan mandat organisasi supaya organisasi itu betul-betul dilakukan, dijalankan dengan mekanisme yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang kemampuan Projo dalam mengorganisasi rakyat harus kita lakukan juga dalam mengorganisasikan organisasi Projo itu sendiri. Karena kita percaya tadi sesuai dengan rekomendasi politik Kongres Projo, partai politik itu sangat penting dalam demokrasi kita. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana partisipasi publik, khususnya pengorganisasian rakyat ini bisa kita lakukan untuk membuat rakyat berdaya. Karena demokrasi tanpa rakyat tidak ada artinya. Karena itulah Projo sebagai bagian dari sebuah sejarah perjalanan panjang bangsa ini ikut memberi warna dan andil. Teman-teman, saudara-saudara sekalian yang ada di forum hari ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman media sekalian, karena dari perkembangan berita ini seolah-olah disampaikan terkesan Projo putus hubungan dengan Pak Jokowi. Jangan di framing. Projo ini lahir karena ada Pak Jokowi. Tolong kepada semua media jangan mengadu domba sesama anak bangsa. Projo ini lahir dari semangat perlunya lahirnya pemimpin rakyat yang ada, yang bernama Bapak Joko Widodo. Jadi Projo sejatinya lahir karena ada seorang pemimpin rakyat yang harus lahir dari kandungan rakyat itu sendiri yang bernama Bapak Joko Widodo. Jadi Projo itu lahir karena ada keperluan buat bangsa ini, perlunya pemimpin rakyat. Jadi sejarah Projo adalah sejarahnya Pak Jokowi sampai 10 tahun berlangsung dari 2014 sampai 2024. Karena saya mendapat berita dari berbagai media, kok ada yang bilang Projo pisah dari Pak Jokowi. Ini luar biasa sekali framing adu dombanya. Tadi pagi saya masih komunikasi dengan Pak Jokowi kok, bahwa perubahan logo ini adalah bagian dari transformasi organisasi Projo untuk menjawab tantangan dan perkembangan zaman. Nanti logonya sendiri akan kita sayembarakan sehingga partisipasi publik bisa muncul nanti logo Projo yang baru. Karena itu saya berharap mudah-mudahan perjalanan panjang kita ini harus kita lalui dengan berbagai dinamika yang ada. Setelah 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi 2014-2024, kita memasuki fase baru, pemerintahan baru. Sehingga Projo pun harus menyesuaikan diri, harus beradaptasi, harus bertransformasi untuk menjawab berbagai tantangan ke depan. Sebagai pemerintahan berkelanjutan, pemerintahan Pak Prabowo Gibran harus kita kawal. Karena ini pemerintahan kelanjutan. Pada Pilpres 2024 adalah keberlanjutan yang menang. Rakyat ingin keberlanjutan dalam pembangunan. Nah, karena itulah kita sesuai dengan tadi rekomendasi sidang pleno Projo 3 sudah dijelaskan bahwa kita mendukung dan memperkuat pemerintahan Pak Prabowo Gibran.
Karena itulah kita berharap juga bersama teman relawan yang lain dan segenap hadirin sekalian, bersama-sama rakyat kita sama-sama menggerakkan, mendukung, memperkuat agar program-program kerakyatan Bapak Presiden Prabowo bisa betul-betul terasa manfaatnya bagi rakyat. Projo telah menjemput takdirnya, takdir sejarahnya sendiri. Projo bersama dengan relawan-relawan yang lain adalah bagian dari sejarah karena kita adalah organisasi masyarakat, relawan yang bisa mengantarkan kemenangan pada pilpres di 3 pilpres berturut-turut. Betul? Yakin nggak yang keempat kita bisa menangkan lagi? Saya yakin selama kita berada dan setia di garis rakyat, kemenangan itu akan tiba di 2029. Jangan sedikit pun meninggalkan rakyat. Karena sejatinya rakyat itulah yang menentukan kepemimpinan politik kita. Banyak yang bicara masalah ini, Projo masih relevan nggak? Setelah Pak Jokowi 10 tahun menjadi presiden, saya balik bertanya, selama ada rakyat, disitulah Projo tetap relevan. Karena Projo itu rakyat. Bahasa Jawa Kawi, Projo itu rakyat. Bahasa Sanskerta, Projo itu negeri. Karena itulah kaum Projo adalah kaum yang mencintai negeri dan rakyatnya sekaligus. Jadi kalau kita cinta negara ini, maka kita harus mencintai rakyatnya. Karena bohong sekali cinta Indonesia tapi nggak cinta rakyat. Karena cinta rakyat adalah bukti paling nyata kita mencintai negara dan bangsa ini. Dan itu yang diyakini oleh Projo. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah rangkaian Kongres ketiga Projo yang kita gelar selama 2 hari. Dan kita berterima kasih kepada semua pihak yang membantu, panitia, pihak-pihak yang baik hati, terutama tapi komisaris kita kurang baik hati, jadi bisa di tarik invoice-nya. Karena Projo ini bukan lahir atau bisa seperti saat ini menjaga nafas sampai 12 tahun bukan karena kita milik konglomerat, tapi Projo milik rakyat, milik Bapak Ibu sekalian semuanya.